Karenanya jangan aneh jika kita menyaksikan orang-orang yang mulia dan ulama yang soleh ketika dihina dan dicaci, sama sekali tidak menunjukkan. Thank you yang udah klik video ini. Video ini insya Allah bakalan seru. Jadi untuk antum dan antuna yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Oh ya, satu lagi nih guys, jangan lupa nyalakan icon notification-nya agar kalian gak pernah ketinggalan kalau misalnya aku upload video baru di next video. Selamat menonton. Assalamualaikum, it's Zulfikri and welcome back to this channel. So gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke guys, hari ini kita tidak akan membahas horor atau yang lainnya, tapi kita membahas nasihat Imam Syafi'i. So knowledge is among us is so amazing. Here you go, catch ya. Kesabaran adalah akhlak mulia yang dengannya setiap orang dapat menghalau segala rintangan. Imam Syafi'i rahimahullah, kejernihan dan kekotoran hati seseorang akan tampak jelas tak kala dirinya ditimpa kritik, celaan, atau penghinaan orang lain. Bagi orang yang lemah akal dan imannya, niscaya akan mudah goyah dan resah. Ia akan sibuk menganiaya diri sendiri dengan memboroskan waktu untuk memikirkan kemungkinan melakukan pembalasan. Mungkin dengan cara mengorek-ngorek atau mencari tahu aib lawannya tersebut, atau mencari dalih-dalih untuk membela diri, yang ternyata ujung dari perbuatannya tersebut hanya akan membuat dirinya semakin tenggelam dalam kesengsaraan batin dan kegelisahan. Persis seperti orang yang sedang duduk di sebuah kursi, sementara di bawahnya ada seekor ular berbisa yang siap mematuk kakinya. Tiba-tiba datanglah beberapa orang yang memberitahukan bahaya yang mengancam dirinya itu. Seseorang itu menyampaikannya dengan cara halus, sedangkan yang lainnya dengan cara kasar. Namun, apa yang terjadi? Setelah ia mendengar pemberitahuan itu, ia pun mengambil sebuah pemukul, kemudian ia pun memukulnya. Bukan kepada ular yang berbisa itu, tetapi kepada orang-orang yang memberitahukan adanya bahaya tersebut. Lain halnya dengan orang yang memiliki kejernihan hati dan ketinggian akhlak. Ketika datang badai kritik, celaan, serta penghinaan seberat apapun, sedahsyat apapun, ia tetap tegar dan bahkan tidak goyah sedikit pun. Malah ia justru dapat menikmati karena yakin betul bahwa semua musibah yang menimpanya tersebut semata-mata terjadi dengan seizin Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu segala aib dan celah hambanya. Dia berkenan memberitahunya dengan cara apa saja dan melalui apa saja yang dikehendakinya. Terkadang terbentuk dari nasihat yang halus, ada kalanya lewat obrolan dan guyonan seorang teman. Bahkan tak jarang pula berupa cacian teramat pedas dan menyakitkan. Ia pun bisa muncul juga melalui lisan seorang guru, ustadz, orang tua, adik, ataupun musuh, dan siapa saja, karena itu semua terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kenapa kita harus merepotkan diri membalas orang-orang yang menjadi jalan keuntungan bagi kita? Padahal kita seharusnya bersyukur dengan sebesar-besar syukur, karena tanpa kita bayar atau kita gaji, mereka sudi meluangkan waktu untuk memberitahu segala kejelekan dan aib yang mengancam amal-amal soleh kita di akhirat kelak. Karenanya jangan aneh jika kita menyaksikan orang-orang yang mulia dan ulama yang soleh ketika dihina dan dicaci, sama sekali tidak menunjukkan perasaan sakit hati dan keresahan. Sebaliknya, mereka malahan bersikap dengan penuh kemuliaan, memaafkan, dan bahkan mengirimkan hadiah sebagai tanda terima kasih atas pemberitahuan ihwal aib yang justru tidak sempat terlihat oleh dirinya sendiri. Namun dengan penuh kesungguhan telah disampaikan oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Sahabat, bagi kita yang berlumur dosa ini, haruslah senantiasa waspada terhadap pemberitahuan dari Allah yang setiap saat bisa datang dengan berbagai bentuk. Ketahuilah, ada 3 bentuk sikap orang yang menyampaikan kritik. Yang pertama, kritiknya itu benar dan caranya pun juga benar. Yang kedua, kritiknya benar tetapi caranya itu menyakitkan. Dan yang ketiga, kritiknya itu tidak benar dan caranya pun menyakitkan. Bentuk kritik yang manapun datang kepada kita, semuanya menguntungkan. Sama sekali tidak menjatuhkan kemuliaan kita di hadapan siapapun. Sekiranya sikap kita dalam menghadapinya
penuh dengan kemuliaan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sesungguhnya kemuliaan dan keriduannya lah yang menjadi penentu itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yahzunka qawluhum innal 'izzata lillahi jami'a huwas samiul 'alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Quran Surat Yunus ayat 65. Ingatlah, walaupun bergabung antara jin dan manusia menghina kita, kalau Allah menghendaki kemuliaan kepada diri kita, maka tidak akan membuat diri kita menjadi jatuh ke lembah kehinaan. Apalah artinya kekuatan sang makhluk dibandingkan kholiknya? Manusia memang sering lupa bahwa kudroh dan irodah Allah itu berada di atas segalanya, sehingga manusia menjadi sombong dan takabur, seakan-akan dunia dan seisinya ini berada dalam genggaman tangannya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan. Sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kesabaran merupakan salah satu ciri mendasar dari orang yang bertakwa. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa kesabaran setengah dari keimanan. Sabar memiliki kaitan erat dengan keimanan, seperti kepala dengan jasadnya. Tidak ada keimanan yang tidak disertai kesabaran, sebagaimana tidak ada jasad yang tidak memiliki kepala. Menurut kalangan sufi, indikator sabar ditunjukkan dengan sikap tidak ada rasa kebencian atau tidak mempertanyakan terhadap musibah yang menimpa, sehingga yang harus ditampakkan adalah ridho bahwa semua yang terjadi ini adalah atas kehendaknya. Menurut Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwa sabar merupakan budi pekerti yang bisa dibentuk oleh seseorang. Ia menahan nafsu, sedih, jiwa dari kemarahan, lidah dari merintih kesakitan, dan juga menahan anggota badan dari melakukan yang tidak pantas. Para ulama membagi kesabaran menjadi 3. Yang pertama yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah, seperti sholat, puasa, haji, jihad, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, seperti tidak ghibah, tidak berdusta, dan tidak memandang sesuatu yang haram. Yang ketiga yaitu yang terakhir yaitu sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya mendapatkan musibah yang bersifat materi maupun immateri, yaitu kehilangan harta dan kehilangan orang yang kita cintai. Jadi kita harus sabar guys. Yaitu contohnya yang terjadi pada Nabi Ayub alaihissalam. Ia ditinggalkan oleh istri dan anak-anaknya yang tercinta, ditambah lagi hartanya yang berlimpah habis dikarenakan tertimpa bencana. Oke guys, jadi ada beberapa kiat guna untuk meningkatkan kesabaran. Yang pertama yaitu mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu memperbanyak tilawah atau membaca Al-Quran. Yang ketiga yaitu memperbanyak puasa sunnah. Yang keempat yaitu mujahadatun nafs. Mujahadatun nafs itu adalah usaha yang dilakukan insan dengan giat agar dapat mengalahkan nafsunya cenderung kepada hal-hal yang negatif. Yang kelima yaitu mengingat-ingat kembali tujuan hidup kita di dunia. Yang keenam yaitu perlu melakukan latihan sabar secara pribadi. Contohnya seperti kalian di rumah, kalian memperbanyak ibadah daripada menyaksikan televisi atau menonton televisi atau bermain handphone atau smartphone. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir yaitu membaca kisah-kisah kesabaran para sahabat, tabi'in, maupun tokoh-tokoh Islam lainnya. Oke guys, gimana dengan nasihat tadi? Semoga dapat mengontrol hati kita, dapat mencerahkan hati kita agar kita selalu sabar ya. Dan aku harap kalian enjoy dan klik like-nya. Untuk antum yang ingin request, kirimkan request antum ke muhammadzufikri@imani@gmail.com aja. Follow aku di Instagram, Twitter, dan Facebook. Dan subscribe ke channel ini dan jangan lupa nyalakan icon notification-nya agar kalian gak pernah ketinggalan kalau misalnya aku upload video baru di next video. Assalamualaikum, bye-bye.